kalian dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang baik. Sebelumnya, jangan lupa absen di grup WA ya. Ibu harap kalian dapat menyimak dan memahami video ini dengan baik. Hari ini kita belajar ekonomi kelas 10 bersama saya, Ibu Melianti. Dalam video kali ini, kita akan membahas di buku ekonomi, bab 2, masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Di setiap negara punya masalah di perekonomiannya dan mereka punya cara masing-masing dalam menghadapi masalah tersebut. Kira-kira apa ya masalah pokok ekonomi? Masalah pokok ekonomi yaitu kelangkaan. Kelangkaan adalah jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia itu sifatnya terbatas. Begini penjelasannya. Seperti yang kita tahu, jumlah kebutuhan manusia itu kan sangat banyak. Namun kebutuhan atau sumber daya itu sifatnya terbatas. Oleh karena itu, maka terjadi kelangkaan. Terdapat dua teori dalam menjelaskan masalah ekonomi. Yang pertama, teori klasik, dan yang kedua, teori modern. Yang pertama, masalah pokok ekonomi klasik merupakan masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang sederhana. Intinya tertuju pada kemakmuran. Yang kedua, masalah pokok ekonomi modern. Manusia perlu menerapkan sikap kreatif dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sikap kreatif membantu manusia mengatasi permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam. Materi selanjutnya, sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. What, how, and for whom. Ada 5 jenis sistem ekonomi yang berkembang dalam kehidupan bernegara, yaitu yang pertama, sistem tradisional. Sistem ekonomi tradisional menitikberatkan pada kebiasaan atau tradisi dan adat istiadat dalam menjalankan perekonomian. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional yaitu menggunakan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. Teknik produksi dipelajari dari turun-temurun dan bersifat sederhana. Kekayaan alam menjadi sumber penghidupan utama. Pola hidup masyarakat bersifat kekeluargaan. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat atau komando. Negara yang menerapkan sistem ekonomi terpusat memiliki kekuasaan dominan dalam mengatur dan menentukan kegiatan ekonomi. Ciri-cirinya, sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara. Kebebasan berekonomi warga masyarakat sangat terbatas. Hak milik pribadi tidak diakui. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal yang menitikberatkan kebebasan masyarakat dan kegiatan ekonomi bergantung pada mekanisme pasar. Ciri-cirinya, sumber daya ekonomi dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta secara bebas. Adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran menitikberatkan pada interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ciri-cirinya, yang pertama, tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan terpusat. Yang kedua, barang modal dan sumber daya vital dikuasai pemerintah. Yang ketiga, serta terdapat peran pemerintah dan swasta dalam kegiatan perekonomian. Yang kelima, sistem ekonomi di Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi yang disebut Pancasila. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi dilakukan oleh, dari, dan untuk rakyat.
Penerapan ekonomi Pancasila terdapat 3 pelaku ekonomi, yaitu swasta, pemerintah, dan koperasi. Ciri-cirinya, yang pertama dikembangkannya koperasi. Yang kedua, adanya komitmen pemerataan. Yang ketiga, kebijakan ekonomi yang nasionalis. Pembahasan tentang berbagai sistem ekonomi akan menambah wawasan kita terkait dengan pengelolaan perekonomian suatu negara. Demikianlah video pembelajaran ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.